Dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya untuk notifikasi cerita berikutnya. Terima kasih. Meskipun zaman sudah semakin modern, tetapi untuk urusan klinik sepertinya tidak akan habis tergerus zaman. Justru dengan semakin meningkatnya persaingan bisnis, tidak sedikit pengusaha-pengusaha yang meminta pertolongan melalui dukun-dukun atau makhluk gaib sebangsa jin untuk mensukseskan usahanya. Demi memuaskan nafsu duniawi dan memperoleh harta kekayaan, banyak dari mereka yang nekat mengambil jalan pintas, yaitu melalui pesugihan. Persekutuan dengan iblis seperti ini tentunya memiliki resiko yang sangat tinggi. Biasanya, mereka harus rutin melakukan ritual-ritual penyembahan dan memberikan tumbal jika tidak ingin hartanya atau nyawanya sendiri yang hilang. Karena itu, banyak para pelaku pesugihan yang tega mengorbankan keluarganya, teman dekatnya, ataupun karyawannya untuk dijadikan tumbal pesugihan. Seperti kisah Ranti berikut ini yang dijadikan tumbal oleh bosnya tempat dia bekerja. Arwahnya pun tidak mendapat ketenangan dan terus berusaha meminta pertolongan suaminya setiap malam. Berawal saat Ranti bekerja di sebuah perusahaan angkutan bis kota di daerah Jawa Tengah. Saat itu, dia diterima bekerja di sana untuk mengurusi urusan administrasi di kantornya. Beberapa bulan Ranti bekerja di sana, semua tampak baik-baik saja. Sampai pada suatu malam sepulang dia bekerja, sesampainya di rumah, Ranti langsung jatuh sakit. Suhu badannya panas tinggi sekali, bahkan disertai kejang-kejang dan mulutnya meracau tidak karuan. Akhirnya, Ranti pun menghadapi sakaratul maut dan kemudian dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan yang mengenaskan. Sejak malam pertama setelah Ranti dikuburkan, Burhan yang merupakan suami dari Ranti mulai merasakan keanehan. Sudah 2 malam berturut-turut pintu rumahnya diketuk seseorang dari luar, dan sesekali terdengar suara wanita yang memanggil-manggil namanya dengan nada yang menyedihkan. Suara wanita itu mengaku sebagai Ranti, istrinya yang sudah mati. "Mas Burhan, bukakan pintu mas. Aku Ranti, istrimu. Aku belum meninggal mas. Tolong bukakan pintunya mas." Begitu suara itu terdengar di depan pintu. Aneh, itu kan suara Ranti. Benar-benar itu suara si Ranti. Tidak mungkin aku salah dengar. Aku tahu itu suara Ranti, pikir Burhan keheranan. Tapi bagaimana mungkin? Gimana bisa ada suara Ranti di depan pintu? Bukankah Ranti jelas-jelas sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan? Pikiran Burhan berkecamuk saat itu. Yang lebih mengherankan lagi, setiap kali pintu dibuka, Burhan tidak menemukan siapa-siapa di luar. Lalu, siapa sebenarnya yang telah melakukan perbuatan itu? Mungkinkah ada seseorang yang iseng meniru-niru istrinya yang sudah meninggal dunia? Kalau memang benar itu adalah Ranti, tapi bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali? Bahkan dapat pulang ke rumahnya dan minta dibukakan pintu. Burhan tak habis pikir. Dia sama sekali tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang terbersit di dalam hatinya itu. Karena merasa terganggu dengan fenomena yang terjadi hampir di setiap malam itu, akhirnya Burhan memutuskan untuk tidak memperdulikan lagi ketukan dan suara yang selalu memanggil-manggil namanya. Tetapi di malam ke-7 sejak kematian Ranti, terdengar lagi suara ketukan di pintu rumahnya, dan suara Ranti kembali memanggil-manggil namanya.
Naluri Burhan sebagai suami akhirnya bangkit. Dengan perasaan yang tidak karuan, dia menjawab panggilan tersebut dan beranjak dari pembaringan menuju ke pintu rumahnya. "Aku Ranti, Mas. Bukakan pintu, Mas. Aku kedinginan di luar," kata suara itu. Dengan agak ragu, Burhan akhirnya memberanikan diri untuk menjawabnya. "Ranti, bukankah kamu sudah di alam lain? Kembalilah ke alammu, jangan kamu terus menggangguku," kata Burhan. Lalu terdengar isak tangis yang mengharukan serta jawaban lirih namun tegas. "Mas, sebenarnya aku belum waktunya meninggal. Tetapi aku telah dikorbankan oleh majikanku untuk dijadikan tumbal pesugihannya. Tolonglah aku, Mas. Bongkarlah segera kuburanku agar aku bisa terbebas dari siksaan ini," kata suara itu. "Benarkah apa yang kamu katakan itu, Ranti?" tanya Burhan mencoba untuk meyakinkan dirinya. "Benar, Mas, sungguh. Seumur hidupku aku tidak pernah berbohong kepadamu, dan tidak juga saat ini," ujar suara itu. Mendengar penuturan itu, Burhan lalu memberanikan diri untuk membuka pintu dan keluar dari rumah. Tetapi dia tidak menemukan siapapun di sana. Yang ada hanya semilir angin yang cukup dingin yang mampu membekukan kesadarannya. Burhan sempat terdiam beberapa saat. Jantungnya berdegup kencang dan bulu kuduknya berdiri meremang. Burhan segera masuk kembali ke dalam rumahnya dan menutup pintunya rapat-rapat. Hingga terdengar azan subuh berkumandang, dia sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Kata-kata Ranti terus terngiang-ngiang di dalam benaknya. Seiring munculnya matahari pagi, dengan bergegas Burhan mendatangi rumah Pak RT tempat dia tinggal. Setibanya di rumah Pak RT, Burhan langsung menceritakan kejadian yang dialaminya sejak kematian istrinya yang tercinta itu. Pak RT sangat terkejut mendengar cerita Burhan. Raut mukanya menunjukkan dirinya sedang berpikir keras. Burhan lalu meminta izin Pak RT untuk membongkar makam istrinya. Namun, Pak RT tidak mau gegabah. Hari itu juga, Burhan bersama Pak RT melanjutkan permohonan pembongkaran ini kepada instansi terkait. Untunglah permohonan ini bisa disetujui dan akan dilaksanakan pada hari itu juga. Walaupun pembongkaran makam ini dilakukan secara diam-diam agar tidak terjadi kehebohan, pada akhirnya rencana ini tercium juga oleh masyarakat di sekitarnya. Akibatnya sudah dapat diduga, pembongkaran makam itu menjadi tontonan masyarakat sekitar. Ketika kayu-kayu sudah mulai terlihat, jantung semua orang yang berada di sekitar makam berdegup dengan kencang. Mereka semua menanti kira-kira pemandangan apa yang akan ditemui di sana. Saat kayu-kayu itu diangkat, tampaklah sesosok tubuh yang terbalut kain kafan terbujur di sana. Tetapi wajah Ranti tampak kehitam-hitaman. Dan yang lebih aneh lagi, meskipun tubuh itu sudah terkubur selama berhari-hari, tetapi tubuh itu tetap hangat. Ini menandakan bahwa Ranti masih bernyawa. Melihat keadaan itu, dengan sigap mereka membawa tubuh Ranti ke rumah sakit terdekat. Setelah diperiksa, ternyata benar adanya. Ranti ternyata masih hidup. Dan bahkan di sisa kekuatannya sebelum akhirnya mengalami koma, dia sempat berkata, "Sebenarnya saya memang sengaja dikorbankan oleh majikan saya untuk tumbal pesugihannya." Meski mendapat perawatan di rumah sakit, sepertinya kondisi Ranti semakin menurun.
Akhirnya, setelah 2 hari sejak makamnya dibongkar, Ranti menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kali ini, Ranti benar-benar telah meninggal dunia. Tetapi pengakuan Ranti sebelum meninggal telah membuat Burhan dan siapapun yang mendengarnya menjadi geram. Di antaranya adalah Pak RT, Pak RW, dan Pak Lurah di mana mereka tinggal. Akhirnya, mereka pun sepakat untuk melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Semua warga desa pun ikut setuju. Menurut mereka, kejadian itu merupakan petunjuk langsung dari Tuhan untuk mengungkap kebejatan yang dilakukan oleh majikan si Ranti. Tetapi sayangnya, persoalan ini dianggap tidak dapat diselesaikan secara hukum karena bukti materialnya tidak cukup untuk menjatuhkan pidana kepada pengusaha bis terkaya di kota kecil tersebut. Warga pun menjadi resah. Tetapi apa daya, mereka hanyalah orang kecil yang buta akan hukum. Dari seseorang yang sebenarnya sudah siap dan bersedia untuk menjadi saksi, didapat keterangan bahwa sehari sebelum kematian Ranti, dia diajak oleh majikannya untuk berziarah di suatu tempat. Setibanya di sana, oleh sang juru kunci, leher Ranti dikalungi sehelai janur kuning. Juru kunci itu lalu membaca mantra-mantra kuno yang tidak jelas terdengar. Selanjutnya, Ranti diminta untuk meminum air kembang yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh sang majikan. Baru keesokan malamnya setelah ritual itu, Ranti langsung jatuh sakit dan mengalami kejang-kejang sampai dia dinyatakan meninggal dunia. Bagi masyarakat di kota kecil bagian selatan Jawa Tengah itu, peristiwa yang menimpa keluarga Burhan tidak bisa hilang dari ingatan mereka. Karena setelah berhasil merenggut nyawa Ranti sebagai tumbal, usaha sang majikan semakin bertambah maju. Buktinya, armada angkutannya semakin bertambah banyak. Mungkin sang juragan bis itu tidak menyadari bahwa semua kekayaan yang berhasil dihimpunnya itu suatu saat nanti pasti akan diambil kembali oleh iblis yang telah membantunya selama ini. Biasanya, seiring dengan habisnya anggota keluarga satu persatu, lalu diambilnya orang yang paling dikasihinya, maka pada saat inilah azab Tuhan baru mulai dirasakan. Cepat atau lambat, dirinya akan merasakan siksaan selama hidupnya, bahkan sampai di alam akhirat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Dan pada akhirnya, pilihan itu akan kembali kepada diri sendiri. Semoga arwah Ranti dan semua yang menjadi korban tumbal pesugihan bisa hidup dengan tenang di alamnya dan mendapat tempat yang terbaik di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Baik Sobat DM, begitulah sepenggal kisah Ranti yang konon telah dijadikan tumbal pesugihan oleh majikannya. Semoga kisah ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua, dan semoga ada hikmah positif yang bisa diambil dari kisah ini. Tetap jaga iman dan ketakwaan kita, sampai bertemu di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.